Ya, kembali lagi bersama Pak Den, pengacara gaspol yang kasih kendor dalam membela kehormatan manusia. Boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Profesional, maksimal dan totalitas. Tuntaskan dan ratakan Pak Den dalam membela kehormatan manusia. Ya, penahanan badai NTB yang lagi viral di Facebook dan menjadi pembahasan publik. Dan saya juga berbincang bersama mitra saya, yaitu advokat Safran SHMH, sekaligus praktisi hukum dan akademisi, dan membahas tentang bagaimana pandangan hukum sebagai seorang lawyer dengan masyarakat awam tentu berbeda. Ini menarik, sampai masyarakat awam juga bisa melihat dan menilai, karena yang harus ditahan itu ketika hukumannya 5 tahun atau ke atas. Ketika memang di bawah 5 tahun hukumannya, maka tidak boleh dilakukan penahanan. Itu pandangan masyarakat awam. Akan tetapi berbeda dengan pandangan perspektif hukum oleh pengacara atau lawyer, karena memang kita bisa menilai dari segi objektifnya, dari segi subjektifnya. Karena memang saya melihat juga pengacaranya Badai NTB dalam mendampingi kliennya, membela hak-hak hukumnya, memperjuangkan hak-hak hukumnya, itu sangat luar biasa. Nah, akan tetapi saya melihat pasal yang disangkakan terhadap Badai NTB, yaitu pasal 351 junto 406 tentang pengerusakan. Mari bersama Pak Den pengacara gaspol, kita akan melihat referensi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 21 ayat 1 KUHP berbunyi, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Itu bunyi pasal 21 ayat 1. Ini menjadi dasar alasan subjektif. Mari kita melihat, ada alasan objektif. Dalam pasal 21 ayat 4, penahanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, poin A, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Poin B, tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 440 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 25 dan pasal 26 sampai seterusnya. Jadi saya melihat Polres Kota Bima ini menggunakan alasan yang subjektif. Semasi penyidik tidak bertentangan dengan regulasi atau undang-undang yang berlaku, maka bisa saja dan sah-sah saja. Akan tetapi ini hukum, jadi proses pembuktian. Siapa yang mendalilkan itu harus dibuktikan. Jadi bisa saja, sah-sah saja. Akan tetapi ketika memang pengacaranya lihai, bisa juga akan membantah sesuai dengan pasal 21 ayat 4 yang harusnya 5 tahun baru bisa dilakukan penahanan. Di situ bisa kita gaspol menggunakan pasal 21 ayat 4, tegaskan di situ. Jadi rekan-rekanku sekalian, proses cepat apa lambat itu tergantung desakan masyarakat, tergantung komunikasi, menjalin silaturahim,
Pokoknya di balik masalah ada solusi, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kegagalan ada kesuksesan. Itu kuncinya. Kembali ke komunikasi. Tidak ada yang tidak bisa. Ini adalah negara hukum. Dan kasus penganiayaan ringan begini bisa saja di-RJ-kan, restoratif justice. Tinggal bagaimana pihak polisi memfasilitasi, mempertemukan kedua belah pihak. Kalaupun pihak korban mau untuk berdamai, bisa saja kasus ini akan diam dan bisa di-RJ-kan dan bisa selesai dengan win-win solution. Kalaupun pihak korban tidak mau, bisa saja kasus ini akan lanjut. Sekiranya seperti itu. Dan yang menjadi menarik pada pembahasan ini yaitu adalah pihak Polres Kota Bima. Ini hal yang menarik ini, yang perlu kita kritis secara komprehensif, yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Bima, yang dilakukan tes urin terhadap Badai NTB, karena memang ini kan kasus 351, kasus penganiayaan ini. Nah, kenapa dia tes urin? Sedangkan tes urin adalah kasus yang berbeda, kasus narkotika. Tes urin hanya lazim dilakukan kepada terduga dan atau tersangka tindak pidana narkotika. Sebab makna tes urin dalam hukum pembuktian sebagaimana alat bukti ketentuan pasal 184 KUHP, kegunaannya adalah untuk menerangkan benar atau tidaknya sebagai penggunaan aktif narkotika kecuali